Oke guys, welcome back to my channel. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Happy New Year. Oke, sekarang kita sudah sampai di tahun yang baru. Setelah 2021 kita lewati, sekarang kita memulai hari yang baru di tahun 2022. Nggak kerasa, ya kan? Kita dulu masih merasa, tahun 2021. Ya kan, saya beli agenda ini tahun 2020 akhir. Oke, kita melewati 2021 begitu cepatnya, ya kan, ada banyak kejadian, ada Covid lah, ada ini itu. Oke, kita mengalami masa up, kita mengalami masa down, dan mau nggak mau, siap nggak siap, sekarang kita sudah masuk di tahun 2022. Oke, that's it. Oke, sekarang apa yang mau saya sampaikan di video kali ini? Yang saya mau bicarakan adalah mengenai apa yang orang-orang selalu buat di awal tahun. Setiap awal tahun, orang-orang selalu membuat resolusi. Anda menuliskan kata-kata, saya akan melakukan A, B, C, saya akan melakukan ini, itu, ya kan? Dan seringkali ada satu kata-kata yang seringkali disebutkan. Bahkan kalau Anda yang aktif di Instagram, Anda aktif di medsos, selalu dikatakan New Year, New Resolution. Pertanyaannya, apakah betul setiap kali New Year Anda memerlukan New Resolution? Looks good, ya kan? Buat saya pun juga merasa bahwa oke lah, ini tahun baru, saya akan membuat resolusi yang baru. Saya akan melakukan A, B, C yang baru, yang lain daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Ya, itu boleh juga. Tetapi pertanyaannya, daripada kita lebih memusingkan hal tersebut, pernah nggak kita kepikir bahwa ada baiknya juga kita menyelesaikan resolusi yang kita buat di tahun yang lalu? Hello? Saya mau tanya kepada Anda sekarang, dari kita semua yang membuat resolusi-resolusi untuk tahun 2021, apakah resolusi yang Anda sebutkan, yang Anda canangkan itu sudah tercapai semua? Sebagian mungkin tercapai. Buat saya pribadi, sebagian goal saya di tahun 2021 tercapai. Sebagian enggak. Tersentuh pun kadang-kadang cuma tersecuil, ya kan, dari apa yang kita rencanakan di tahun 2021. Kenapa demikian? Ya karena kondisi A, kondisi B, ya kan, faktor X, faktor Y, dan sebagainya yang membuat itu terjadi. Terkadang kita harus memikirkan ulang, apakah betul saya harus membuat goals yang baru, atau saya akan meneruskan goals lama yang sudah saya buat di tahun 2021. Terkadang ada goal-goal tertentu yang sebetulnya Anda memerlukan adalah konsistensi untuk Anda melakukan apa yang sudah Anda planningkan di tahun 2021 daripada Anda membuat goals yang baru. Banyak contohnya saat kita ngomong di dunia BJJ aja sekarang. Banyak yang punya planning bahwa saya tahun 2021 saya akan latihan seminggu 3 kali misalkan. Tetapi setelah dijalani, beberapa bulan dijalani seminggu 3 kali, ternyata ada faktor X, ada A, B, C, merotoli, akhirnya cuma tinggal seminggu 2 kali. Atau malah ada yang akhirnya berhenti, nggak latihan. Atau ada orang yang mungkin punya target, saya tahun 2021 saya mau menurunkan berat saya 5 kilo. Ternyata cuma baru turun 2 kilo, malah naiknya 4 kilo naiknya, ya kan, karena kena work from home, di rumah banyak cemilan di rumah. Ini bisa juga terjadi. Sebetulnya buat saya, kalau saya perhatikan, terkadang kita persoalannya adalah bukan masalah new goal, new resolution. Problem yang terjadi adalah sebetulnya kita kekurangan yang namanya konsistensi untuk kita meneruskan goal kita sampai finish. Dan karena kita merasa bahwa goal kita ini susah untuk finish, kita akhirnya lebih gampang untuk saya membuat goals yang baru, ya akhirnya New Year's New Resolution. Terkadang akan jadi lebih sayangnya kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang jadinya lebih mudah untuk saya membuat New Year's New Resolution daripada saya harus menghadapi goal yang saya buat di tahun lalu dan belum selesai. Ya kan, contoh ya itu tadi, kalau Anda mungkin punya resolusi Anda tahun lalu, saya mau BJJ rutin seminggu 3 kali.
Ada orang yang saya mau rutin seminggu 2 kali. Ya, itu ada. Ada yang berhasil menjalani itu, selamat buat Anda, itu good, very good for you. Ada yang ya 3 minggu pertama awet, seminggu 2 kali rutin, masuk minggu keempat bolong, minggu kelima mulai 1 kali, minggu keenam dan seterusnya naik turun, ya berarti Anda belum konsisten dengan goals Anda. Alangkah lebih baiknya kalau Anda memutuskan saya mau rutin, pokoknya tetap sama seperti tahun lalu, saya mau rutin seminggu 2 kali saya akan ikut kelas BJJ. Nah, ini goal yang amazing buat saya. Atau mungkin Anda tahun lalu punya resolusi saya mau menurunkan berat, tadi yang saya katakan, mau menurunkan berat saya 5 kilo, atau mungkin kalau yang ekstrimnya saya mau turun 10 kilo. Tahun kemarin turunnya cuma 3 kilo. So, ya Anda lanjutkan goals Anda yang itu. Anda lebih konsisten dengan diet Anda lebih konsisten jaga makan, mengurangi makanan yang manis, Anda tidak mengurangi nyemil, ya kan? Anda lebih aktif, Anda tidurnya lebih on time, nggak tidur begadang-begadang dan sebagainya. Itu Anda mempunyai konsistensi untuk meneruskan dan banyak hal lagi. Atau ada orang lagi yang mungkin punya goals, setiap bulan saya mau habis baca 1 buku atau 2 buku dalam sebulan. Ternyata bulan pertama bisa, bulan kedua enggak, bulan ketiga enggak, bulan keempat 1 buku lagi dan sebagainya. Bolong-bolong, ya Anda bisa meneruskan apa yang buat Anda resolusi Anda tahun lalu, Anda teruskan ke tahun ini, ya why not? Itu buat saya itu satu hal yang sangat bagus. Atau Anda punya resolusi, saya selain BJJ saya mau ikut kelas, mungkin saya mau menambah latihan strength and conditioning seminggu sekali. Nah, Anda rutin, saya di rumah, saya seminggu sekali saya akan latihan strength and conditioning. Nah, itu juga satu hal yang memerlukan konsistensi. Sebetulnya persoalan dengan yang kata-kata namanya resolution, New Year's resolution dan semuanya itu sebetulnya kuncinya adalah pada kata-kata konsisten. Kalau kita resolusinya, saya kepingin jago di Brazilian Jiu-Jitsu, banyak kan, hampir semua orang yang datang di kelas BJJ kalau ditanya kamu kepinginnya apa, saya kepinginnya bisa jago BJJ, kalau bisa lebih cepat jago lebih bagus. Betul, persoalannya jawaban saya cuma satu, konsisten. Bisa nggak konsisten di tempat latihan? Nah, bisa nggak rutin latihan terus tanpa banyak libur, kecuali ya kalau injury mungkin, atau ada ujian di kampus, atau mungkin ada tugas luar kota dan sebagainya, ya off nggak kelas. Bisa nggak kita menjaga konsistensi itu? Nah, konsistensi itu sebetulnya yang membuat Anda bisa cepat jago di Brazilian Jiu-Jitsu. Nggak ada gunanya minggu ini saya gaspol minggu ini saya ikut semua kelas, minggu depannya bolong semua kelas, ya kan? Lebih baik kalau misalkan Anda bisa ikut setiap minggu, Anda bisa ikut kelas 3 kali, let's say. Dalam setahun Anda ada 52 minggu, anggaplah 50 minggu lah, 2 minggunya libur. Anda bisa ikut 150 kelas dalam sebulan, dalam setahun Anda ikut 150 kelas. Itu banyak. Itu Anda bisa belajar teknik luar biasa, Anda punya pengalaman sparring luar biasa banyaknya. 150 kelas, kalau tiap kelas Anda sparring 4 kali, itu berarti Anda sparring 600 ronde dalam 1 tahun. Itu banyak. Atau mungkin lebih kecil lah, saya mau rutin kalau mau BJJ saya mau rutin seminggu 2 kali. Wow, seminggu 2 kali dikalikan 50 minggu, itu hasilnya adalah 100 kali latihan. 100 kali latihan itu banyak. Sekali lagi itu banyak 100 kali latihan itu, ya kan. Itu dalam setahun. Nah, kalau Anda misalkan dalam satu kelas itu Anda sparring 4 kali, berarti Anda sparring 400 kali dalam setahun, 400 ronde. Dan itu satu experience yang wow, banyak. Nah, ini yang membedakan perbedaan. Ada orang yang kalau bertanya mengenai Jiu-Jitsu, mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, kadang ada yang ngomong, saya ini sudah ikut BJJ itu sudah 2 tahun tapi nggak jago-jago, saya ini nggak bakat ikut BJJ.
Kalau saya ditanya seperti itu, saya akan menanyakan pertanyaan berikutnya. 2 tahun ini ikut BJJ, seminggu ikutnya berapa kelas kok? Kalau seminggu jawabannya, ya kadang saya ikut 2 kali, kadang ya kalau repot saya tidak bisa ikut, dan sebagainya. Saya langsung otomatis dalam kepala saya bisa menghitung dia ini dalam setahun latihannya berapa kali. Mungkin kalau dihitung-hitung di total mungkin setahun mungkin nggak sampai 50 kelas bisa-bisa dia ikuti. Sedangkan di sisi lain ada anak baru di tempatnya, full motivasi, ya kan? Dia ikut seminggu bisa ikut 2 kali lah, nggak usah banyak-banyak, seminggu 2 kali tapi rutin. Dalam 2 tahun, yang rutin seminggu 2 kali itu dia sudah mengikuti 200 kelas. Sedangkan orang yang bolong-bolong tadi itu paling dia baru ikut 100 kelas. Dan sekali lagi di dalam Brazilian Jiu-Jitsu, yang namanya mat time atau jam latihan itu tidak pernah bohong. Orang yang latihannya cuma 50 jam dengan orang yang punya jam terbang 100 jam, itu ada satu gap perbedaan skill yang banyak. Apalagi kalau ketemu orang yang latihannya seminggu 3 kali, wow, ya kan? Itu gapnya akan semakin banyak lagi, gapnya luar biasa. Dan itu nggak bisa dibohongin. Sekali lagi, kalau orang bertanya resolusi tahun 2022 saya kepingin jadi lebih baik di kelas BJJ, saya kepingin lebih jago BJJ lah, saya mungkin kepingin ikut pertandingan lah, saya kepingin bisa ngejar untuk bisa dapat blue belt lah. Sekali lagi, kembali persoalannya adalah pada konsistensi. Bisa nggak Anda konsisten dengan jadwal latihan Anda? Kalau Anda bisa, itu Anda sudah halfway there. Kenapa? Karena jam latihan sekali lagi tidak pernah bohong. Dan saya pernah mendengarkan satu podcast dari salah seorang pelatih judo yang juara di kota New York. Ya kan? Nanti kalau mungkin bisa saya ambil klipnya, coba kalau memungkinkan. Dia mengatakan kalau ada orang yang datang ke tempatnya dia mengantarkan anaknya yang mau ikut kelasnya dia, dan orang tuanya mengatakan saya kepingin anak saya ini bisa jadi juara judo, dia akan selalu mengajukan satu pertanyaan. Kamu bisa ngantar anakmu ke kelas ini seminggu berapa kali? Dan dia ngomong, kalau kamu tidak bisa ngantar ke sini 4-5 kali dalam seminggu, lebih baik anakmu nggak usah ikut pertandingan. Karena saya tahu sebagai juri, kalau yang juara itu latihannya pasti lebih dari 4-5 kali dalam seminggu. Jadi anakmu nggak punya harapan untuk jadi juara, kecuali anakmu bisa ikut latihan juga di sini 4-5 kali dalam seminggu. Dan itulah realita. Kadang-kadang ekspektasi kita yang tidak sesuai dengan konsistensi kita. Nah, itu konsistensi itu yang paling penting. Jadi apapun goals Anda, apapun yang saat ini Anda tuliskan di buku agenda Anda, apa yang tuliskan di kepala Anda, ya kan, mungkin Anda tulis itu di notes di mana, resolusi, pastikan resolusi Anda juga didukung dengan konsistensi untuk melakukan semua itu dengan tekun. Oke guys, itu pesan dari saya di tahun 2022 ini. Semoga Anda tetap rajin latihan, semoga semuanya sehat-sehat, semoga semuanya baik adanya. Dan satu lagi pesan saya, keep on training and see you on the mat guys. Us.